Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video aku. Perkenalkan, aku Eva Juliani, mahasiswi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Seni Berbangsa Karawang. Di kesempatan video kali ini, aku akan membahas mengenai beberapa layanan finance atau keuangan, mulai dari dompet digital, kemudian bank konvensional, peer-to-peer lending, investasi, dan lain sebagainya. Untuk mengawali video kali ini, aku akan membahas mengenai dompet digital terlebih dahulu ya. Aku akan menganalisis kira-kira seperti apa sih dompet digital yang sering orang-orang gunakan gitu ya. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu sama sebenarnya apa itu dompet digital gitu. Kalau menurut saya pribadi, dompet digital itu adalah sebuah transformasi ya dari yang tadinya dompet itu masih konvensional, masih berbentuk fisik, kita harus bawa kemana-mana, uangnya harus kita masukin ke dompetnya. Kalau misalkan dompetnya ketinggalan, itu artinya uang kita juga ketinggalan gitu ya. Sedangkan si dompet digital ini merupakan solusi yang baik menurut saya, mengikuti dengan perkembangan zaman gitu ya. Karena apa? Karena sekarang kita udah nggak harus lagi bawa kemana-mana si dompet fisiknya, kita cuma tinggal bawa handphone, saldonya, uang yang kita punya tuh otomatis udah ada di handphonenya gitu. Terus si dompet digital ini tentunya sangat memudahkan kita, selain praktis, terus mudah dibawa kemana-mana, itu juga di dalamnya itu punya fitur-fitur menarik yang di dompet biasa itu nggak punya gitu, mulai dari bayar tagihan dan sebagainya. Itu memang tergantung pada aplikasi-aplikasi yang dimaksud gitu sih ya. Cuma rata-rata ya dompet digital sekarang sudah punya banyak fitur, mulai dari bayar tagihan, bayar listrik, mungkin top up pulsa dan lain sebagainya itu udah fitur rata-rata mereka gitu yang harus mereka punya gitu ya. Dan kemudian teman-teman pasti tahu sih beberapa contoh dari si dompet digital ini ya. Kalau misalkan teman-teman tahu itu salah satunya ada Dana, kemudian GoPay, ShopeePay, Link Aja, OVO dan lain sebagainya. Dan dari yang saya sebutkan tadi itu adalah sedikit dari banyaknya dompet digital yang sekarang sedang berkembang di Indonesia gitu ya. Dan saya yakin pun mereka semua aplikasi-aplikasi tadi ini sedang berlomba-lomba gitu ya untuk menjadi dompet digital kesukaan si customer-nya supaya ya semakin banyak customer yang menggunakan dompet digital tersebut gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan ngebahas salah satunya yang saya sebutkan tadi itu adalah GoPay gitu ya. Kenapa saya memilih GoPay ini? Karena saya pribadi sudah menggunakan GoPay itu memang 1 tahun lebih ya semenjak saya kuliah dan juga sering biasanya tuh saya pakai GoPay itu buat keperluan pembayaran GoFood gitu ya, karena si GoPay ini juga merupakan aplikasi ataupun layanan turunan sebenarnya dari Gojek gitu ya. Jadi ada Gojek, kemudian si Gojek ini punya fitur yaitu GoPay gitu ya. Oke, langsung aja. Untuk sebelum kita kenalan ke tampilan mobile-nya, saya mau nunjukin dulu fitur-fitur lainnya dulu ya yang ada di website. Teman-teman bisa akses websitenya di gopay.co.id. Nah, setelah teman-teman klik link-nya, itu bakal langsung ketemu sama tampilan UI-nya dengan kalimat transfer kemana aja, langsung masuk dan gratis. Kemudian, nah, kira-kira di sini ada apa aja ya? Yang pertama ada menu top up. Gimana sih caranya untuk top up si GoPay ini? Ribet nggak sih? Untuk caranya itu nggak ribet sama sekali ya. Kalau menurut saya pribadi yang sering menggunakan si GoPay ini, teman-teman bisa klik. Kalau misalkan teman-teman bingung ya, bisa klik yang tadi ini, terus klik lihat caranya. Di sini ada banyak banget metode top up-nya, mulai dari minta isiin ke driver Gojeknya, kemudian ada di minimarket, minimarket tentunya ada Indomart, kemudian Alfamart, Alfamidi, dan lain sebagainya. Di sini ada semuanya berikut dengan tata cara pembelian top up-nya gitu ya. Selain ke minimarket, ada juga lewat BCA One Click, kemudian mobile banking. Kalau saya sendiri lebih sering menggunakan top up itu melalui mobile banking karena lebih apa ya, lebih gampang aja kalau misalkan teman-teman sudah menghubungkan si mobile bankingnya ke akun GoPay-nya seperti itu. Oke, kita balik lagi ke menu utamanya. Setelah top up, di sini juga bisa tarik tunai. Jadi, selain sebagai penyimpanan saldo teman-teman gitu ya, si GoPay ini juga bisa tarik tunai. Kalau misalkan teman-teman pengen narik uangnya, misalkan pengen narik karena ada kebutuhan mendesak gitu ya, itu bisa juga ditarik, bisa ditarik tarik tunai saldo GoPay kamu di ATM tanpa kartu gitu. Caranya gimana? Teman-teman bisa klik di sini, lihat caranya. Di sini sudah jelas banget ya untuk tata caranya, seperti itu.
Kemudian kita balik lagi ke menu awal. Setelah tarik tunai, juga bisa transfer ke akun orang lain. Ini basic ya. Setiap dompet digital pasti bisa transfer dan juga terima saldo dari orang lain gitu ya. Kemudian ada bisa ke sesama GoPay, tentu. Kemudian ada ke sesama bank. Terus ada ke e-wallet lain. Nah, ini yang semakin di-upgrade dan semakin bagus, dan yang semakin saya sukai dari GoPay itu adalah si GoPay ini terbuka untuk transfer ke apa namanya, ke dompet digital lain gitu ya. Jadi nggak cuma ke sesama GoPay aja, tapi ke e-wallet lain pun dia bisa transfer gitu. Kemudian di sini ada informasi lainnya. Oh ya teman-teman, dari si GoPay ini juga punya fitur lainnya, yaitu adalah GoPay Pinjam sama GoPay Later gitu ya. Jadi itu ada layanan pinjaman uang secara online gitu. Kemudian ada GoPay Later ya sama. Jadi teman-teman bisa pakai dulu, kemudian bisa bayar kemudian. Dan ini tentunya GoPay Indonesia sudah berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK dan sudah dipastikan trusted dan juga aman. Nah, teman-teman, itu informasi sedikitnya dari websitenya. Kemudian saya akan menunjukkan teman-teman tampilan dari si mobile itu seperti apa. Check this out. Halo semuanya, ini dia tampilan dari mobile dari aplikasi Gojek ya. Yang saya gunakan ini adalah aplikasi Gojek, tapi karena fokus kita itu ke dompet digitalnya atau si GoPay-nya, jadi kita bakal telusuri fitur-fitur dari si GoPay ini. Yang pertama, teman-teman cukup klik yang di sini bagian GoPay, atau mungkin kalian bisa tekan menu explore ini yang ada di samping GoPay ya. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan ke bagian GoPay. Di sini tinggal skip aja. Nah, di sini ada beberapa fitur-fiturnya ya. Yang pertama ada jelas ada bayar, kemudian top up, minta dana, kemudian ada jago, GoPay Later, riwayat, dan lain sebagainya. Teman-teman kalau misalkan mau scroll, ini cuma sampai sini aja ya. Sekarang kita mau analisa kira-kira gimana sih, apa aja sih isinya gitu ya. Untuk menu bayar di sini, teman-teman bisa klik. Untuk bayar ini, teman-teman biasanya bisa scan kode QR-nya. Terus teman-teman sebelumnya harus mengaktifkan akses kamera dulu ya. Setelah itu teman-teman bisa kirim ke rekening bank sendiri, atau mungkin bisa QRIS dengan mengaktifkan kamera. Kemudian untuk top up, seperti yang sudah dijelaskan, untuk top up-nya itu banyak banget pilihannya, mulai dari ke Indomaret, Alfamart, dan Lawson, dan lain sebagainya. Ini tinggal di skip aja. Setelah itu teman-teman tinggal pilih deh mau top up yang keberapa, mau top up berapa rupiah maksudnya. Terus ini juga ada metode lainnya. Di sini ada banyak banget metodenya. Teman-teman bisa pilih salah satu yang teman-teman mau. Kemudian untuk minta itu jadi sistemnya nanti teman-teman bisa minta GoPay ke kontak ataupun nomor yang dituju. Nah, kemudian fitur yang menarik lagi adalah di GoPay itu ada fitur GoPay Later. Sama seperti pembayaran pay later lainnya, jadi si GoPay Later ini digunakan, teman-teman bisa menggunakan saldonya terlebih dahulu untuk kemudian dibayar nanti setelah tenornya di jatuh tempo seperti itu. Dan untuk limitnya tadi udah sampai 30 juta ya untuk limit pertamanya. Nah, untuk mengaktifkan GoPay Later-nya itu seperti apa sih? Cukup simple, teman-teman cukup menggunakan KTP dan juga KTP saja kalau tidak salah ya, cuma KTP aja. Foto KTP, isi data pribadi, dan juga data diverifikasi. Dan untuk cicilannya itu ada hingga limit 30 juta ya. Biaya cicilannya itu mulai 2% per transaksi. Kemudian pilihan tenornya juga nggak sedikit alias banyak. Sini ada 1 hingga 12 kali cicil. Dan ini bisa bervariasi tiap orang. Terus kemudahannya tuh apa aja sih? Biasanya pengguna GoPay Later ini punya privilege beberapa yang gak dipunyain sama metode payment GoPay gitu ya. Jadi makanya peminatnya juga ada aja gitu, karena emang ada keuntungan-keuntungan untuk menggunakan GoPay Later ini. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat riwayat transaksi dari si GoPay ini kemana aja. Ini saya juga melakukan beberapa transaksi ya, dari kapan gitu ya, teman-teman bisa cari di sini. Kemudian kalau misalkan teman-teman punya kendala, masalah dan sebagainya, bisa klik si menu bantuan ini. Kemudian ada pengaturan, tarik tunai, plus tagihan, GoPay Coins, dan juga laporan.
Untuk tampilannya seperti ini aja sih simpelnya ya. Dia tuh simple. Untuk UI-nya sendiri saya rasa ini simple banget dan gampang dimengerti sama orang. Jadi kayak dia cuma punya tampilan halaman utamanya itu cuma seperti ini aja. Kita coba tinggal klik-klik menu-menu yang emang udah jelas banget di sini ya. Terus untuk pilihan warnanya juga clear banget menurut saya dibandingkan dengan aplikasi lainnya seperti itu. Ini salah satu alasan kenapa saya lebih suka menggunakan GoPay juga daripada dompet digital lainnya. Nah, di pojok kanan atas ini ada tombol bell, itu isinya bakal ada pemberitahuan aktivitas mengenai si akun GoPay teman-teman. Seperti itu. Terus di sini juga ada akunnya teman-teman. Bisa teman-teman cek, ini lebih ke si Gojeknya gitu ya. Oke teman-teman, itu dia tampilannya, itu dia fitur-fitur yang ada di Gojek. Terima kasih sudah menyaksikan, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, bye.